Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan tentang materi IPA, yaitu suhu dan perubahannya. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis konsep suhu, pemuaian, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Suhu tidak sama dengan panas. Saya akan jelaskan. Panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan suhu, derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Dikatakan suhu rendah apabila tingkat energi panas benda itu rendah. Suhu tinggi apabila tingkat energi panas benda itu tinggi. Baik, saya lanjutkan untuk termometer. Pengertian atau asal mula dari termometer yaitu berasal dari kata thermos atau Yunani, bahasa Yunani artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Berarti termometer adalah alat ukur suhu. Prinsip kerja dari termometer yaitu yang pertama yang harus diketahui sifat dari termometer zat. Volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh sehingga jarak molekul antar benda yaitu renggang. Sehingga volume bertambah dan massa zatnya tetap. Ini salah satu contoh atau jenis dari termometer. Zat cair pengisi termometer yaitu air raksa dan alkohol. Untuk air raksa, sifatnya yaitu atau ciri-cirinya tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat. Yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar, yaitu titik bekunya min 40 derajat Celcius dan titik didihnya yaitu 36 derajat Celcius. Yang terakhir, volume air raksa berubah secara teratur. Untuk alkohol, keuntungannya yang pertama yaitu harganya murah. Yang kedua, lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil. Alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol min 130 derajat Celcius. Untuk kerugiannya, yang pertama membasahi dinding kaca, yang kedua titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna, perlu pewarna agar dapat dilihat. Berikut zat cair pengisi termometer. Mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Mengapa harus alkohol dan air raksa atau merkuri? Karena air memiliki sifat anomali, yaitu keanehan. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan, akan tetapi pada suhu 0-4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Sebagai akibatnya, ini adalah sifat anomali air atau keanehan sifat air. Pada musim dingin, sungai, laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam titik beku sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Baik, ini macam-macam skala termometer.
ada termometer Celcius, ada termometer Reaumur. Berikut yaitu untuk termometer Celcius, titik tetap atas menggunakan air yang mendidih yang paling atas yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan yang bawah yaitu titik tetap bawah menggunakan air yang membeku yaitu 0 derajat. Perbandingan skalanya yaitu 100. Berikutnya untuk termometer Reaumur, titik tetap atas menggunakan air mendidih 80 derajat Reaumur, titik tetap bawah menggunakan es yang mencair yaitu 0 derajat Reaumur, perbandingan skalanya yaitu 80. Berikutnya untuk Fahrenheit, titik tetap atas menggunakan air 212 derajat Fahrenheit, sedangkan titik bawah 0 derajat Fahrenheit, perbandingan skalanya 180. Oh ya, untuk titik tetap bawah menggunakan es mencair Fahrenheit, ini ada kesalahan ya. Bukan 0 derajat Fahrenheit tapi 32 derajat Fahrenheit. Berikutnya untuk termometer Kelvin, titik tetap atas 373 Kelvin, titik bawah 273. Sekarang perbandingan skala dari mana dapatnya 100, yaitu 373 dikurangi 273 yaitu 100. Sedangkan Fahrenheit, titik atas 212, titik bawah bukan 0 ya, ini yang betul yaitu 32. 212 dikurangi 32 berarti perbandingan skalanya 212 dikurangi 32 yaitu 180. Oke. Untuk suhu tubuh dan kesehatan, demam ketika ada anak sakit atau kalian pernah mengalami demam yang lebih dari 37 derajat Celcius, itu penyebabnya apa? Sebagai berikut. Suhu tubuh normal kita yaitu antara 36 sampai 37 disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Sedangkan peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh. Jadi demam lebih dari 37 derajat itu disebabkan karena ada perlawanan antara virus atau bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Baik, apa yang harus saya lakukan ketika demam, dokter? Ini ada pertanyaan, misalkan ibu kalian atau kalian sendiri datang ke dokter ya, ketika sakit. Demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Maka yang harus dilakukan yaitu banyak minum air putih, mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Tipsnya yaitu hindari memakai selimut yang tebal sebab menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Yang kedua, beristirahatlah yang cukup. Untuk skala termometer seperti yang tadi yaitu Celcius yang atas yaitu titik tetap atas 100, bawah 0, Fahrenheit 212, yang bawah 32, Reaumur 80, 0, yang atas Kelvin 373, bawah 273. Dasar penetapan batas atas yaitu suhu di mana air mendidih, sedangkan batas bawah suhu di mana air membeku. Penetapan angka tersebut bersifat arbiter atau sesuai kehendak penemu. Bagaimanakah jika kita ingin mengubah
satu satuan skala ke bentuk satuan skala yang lain, sebelumnya kita buat dulu perbandingan skala termometer, yaitu skala Celsius dibandingkan dengan skala Reaumur, dibandingkan dengan skala Fahrenheit, dibandingkan dengan skala Kelvin. Perbandingan skala yang dibuat adalah menggunakan rentang skala, yaitu 100 untuk Celsius, 80 untuk Reaumur, 180 untuk Fahrenheit, dan 100 untuk Kelvin. Jika kita sederhanakan, akan diperoleh perbandingan 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Berikut merupakan konversi skala termometer. Misalkan kita ambil salah satu, yaitu perubahan Celsius ke skala Reaumur. Contoh, 20 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Reaumur? Penyelesaiannya adalah 4 dibanding 5 dikalikan dengan skala Celsius, yaitu 4 dibanding dengan 5 dikalikan dengan 20, sehingga diperoleh 16 derajat Reaumur. Sebaliknya, 20 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celsius? Penyelesaiannya adalah 5 dibanding 4 dikalikan dengan skala Reaumur, yaitu 5 dibanding dengan 4 dikalikan dengan 20 sama dengan 25 derajat Celsius. Ingat bahwa untuk suhu yang ditanyakan menggunakan perbandingan suhu yang ditanyakan sebagai pembilang dan suhu yang diketahui sebagai penyebut. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya adalah perubahan benda akibat pengaruh suhu. Silakan diamati video berikut ini. Maka kalian mengalami peristiwa berikut. Ketika air dalam termos dituangkan ke dalam sebuah gelas kaca, maka gelas kaca tersebut retak. Ini terjadi karena gelas tersebut mengalami pemuaian. Perlu diketahui bahwa tidak semua gelas mengalami proses seperti ini. Untuk mengetahui pemuaian lebih dalam, perhatikan penjelasan berikut. Bagian pertama, pemuaian zat padat. Jika suatu benda padat dipanaskan, benda tersebut akan memuai ke segala arah. Dengan kata lain, ukuran panjang, luas, dan volume benda bertambah. Pemuaian panjang. Sebelum suatu benda padat yang berbentuk persegi panjang dengan luas penampang yang kecil dipanaskan, benda padat memiliki panjang awal L0, temperatur awal T0, dan koefisien muai panjang benda alfa. Sesudah dipanaskan, benda tersebut hanya mengalami pemuaian panjang, sehingga benda tersebut memiliki panjang akhir L dan temperatur akhir T. Maka benda tersebut mengalami perubahan panjang delta L dan perubahan temperatur delta T. Jadi, persamaan pada pemuaian panjang adalah delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Pemuaian luas. Sebelum suatu benda padat yang berbentuk persegi panjang dengan luas penampang yang besar dipanaskan, benda padat memiliki
luas awal A0, temperatur awal T0, dan koefisien mulai luas beta. Sesudah dipanaskan, benda tersebut mengalami pemuaian luas, sehingga benda tersebut memiliki luas akhir A dan temperatur akhir T. Maka, benda tersebut mengalami perubahan luas delta A dan perubahan temperatur delta T. Jadi, persamaan pada pemuaian luas adalah delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Pemuaian volume. Sebelum suatu benda padat dipanaskan, benda padat tersebut memiliki volume awal V0, temperatur awal T0, dan koefisien mulai volume benda gamma. Sesudah dipanaskan, benda tersebut mengalami pemuaian volume, sehingga benda tersebut memiliki volume akhir V dan temperatur akhir T. Maka, benda tersebut mengalami perubahan volume delta V dan perubahan temperatur delta T. Jadi, persamaan pada pemuaian volume adalah delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Pengaruh dari perubahan suhu adalah terjadinya pemuaian. Pemuaian dapat terjadi pada zat cair, zat padat, dan zat gas. Koefisien mulai panjang atau alfa merupakan bilangan yang menunjukkan ukuran pertambahan panjang suatu benda atau zat jika mengalami kenaikan temperatur. Koefisien mulai luas atau beta merupakan bilangan yang menunjukkan ukuran pertambahan luas suatu benda atau zat jika mengalami kenaikan temperatur. Koefisien mulai volume atau gamma merupakan bilangan yang menunjukkan ukuran pertambahan volume suatu benda atau zat jika mengalami kenaikan temperatur. Nilai dari koefisien mulai panjang, koefisien mulai luas, dan koefisien mulai volume tergantung pada material atau bahan dari suatu benda. Koefisien mulai luas sama dengan 2 kali koefisien mulai panjang, sedangkan koefisien mulai volume sama dengan 3 kali koefisien mulai panjang. Berikut tabel koefisien mulai panjang dan koefisien mulai volume pada suhu 20 derajat dengan material atau bahan yaitu aluminium, kuningan, tembaga, besi atau baja, kaca pirex, kaca biasa, bensin, air raksa, etil alkohol, air, dan udara. Bagian kedua, pemuaian zat cair. Zat cair tidak memiliki muai panjang dan muai luas, hanya memiliki muai volume. Persamaan pemuaian zat cair sama dengan persamaan pemuaian volume zat padat, yaitu pemuaian volume zat cair lebih besar daripada pemuaian volume zat padat dengan kenaikan suhu yang sama.
Contoh soal, pada suhu 0 derajat Celcius, panjang batang besi 200 cm. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, panjang besi menjadi 200,24 cm. Tentukan koefisien muai panjang besi. Penyelesaiannya adalah diketahui delta L sama dengan LT min L0 atau L akhir dikurangi L awal, yaitu 200,24 dikurangi 200 cm, sama dengan 0,24 cm. L awalnya adalah 200 cm, sedangkan delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Ditanyakan alfa atau koefisien muai panjang dari besi. Jawab, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Sehingga diperoleh alfa sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T, yaitu 0,24 cm dibagi 200 cm dikali 100 derajat Celcius, sehingga diperoleh 1,2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Jadi koefisien muai panjang besi adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Selanjutnya pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa pemuaian dapat kita amati pada terjadinya pembengkokan rel kereta api. Celah rel kereta api memberi ruang untuk pemuaian, sehingga pemuaian rel tidak saling bertabrakan dan menyebabkan rel bengkok. Sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Dari materi yang sudah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Berdasarkan bahan yang digunakan, termometer terdiri dari 5 jenis, yaitu termometer zat cair, termometer zat padat, termometer zat gas, termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital. Skala termometer terbagi menjadi 4 macam, yaitu antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Peristiwa perubahan benda akibat pengaruh suhu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah peristiwa pemuaian. Selanjutnya, silakan dikerjakan latihan-latihan soal berikut ini. Nomor 1, suhu suatu zat menyatakan A. Jumlah molekul zat, B. Tingkat pemuaian zat, C. Tingkat kenaikan volume zat, ataukah D. Tingkat panas atau dinginnya suatu zat. Nomor 2, air tidak dipakai untuk mengisi termometer. Hal ini dikarenakan A. Volume air tetap, B. Air membasahi dinding, C. Memiliki pemuaian yang kecil, ataukah D. Tidak memuai ketika dipanaskan. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mudah dilihat, 2. Titik bekunya rendah, 3. Tidak membasahi dinding, 4. Pemuaiannya tidak teratur. Pernyataan tentang keuntungan raksa sebagai pengisi termometer yang benar ditunjukkan oleh nomor
4. Pada termometer Celcius, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Pada termometer Fahrenheit, nilai ini sama dengan A. 32 derajat Fahrenheit, B. 132 derajat Fahrenheit, C. 180 derajat Fahrenheit, ataukah D. 212 derajat Fahrenheit. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Jika skala Celcius menunjukkan angka 80 derajat Celcius, maka nilai T adalah A. 112 derajat Fahrenheit, B. 146 derajat Fahrenheit, C. 158 derajat Fahrenheit, ataukah D. 176 derajat Fahrenheit. Nomor 6. Sebuah batang tembaga dengan panjang mula-mula 2 meter dipanaskan, sehingga mengalami perubahan suhu dari 10 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 0,000017 Kelvin, maka batang tembaga akan bertambah panjang sebesar A. 0,86 mm, B. 0,98 mm, C. 1,02 mm, ataukah D. 1,170 mm. Untuk soal uraian nomor 1, apakah yang dimaksud dengan suhu? Nomor 2, sebutkan jenis-jenis termometer. Nomor 3, tentukan 70 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin. Dan nomor 4, bagaimanakah prinsip kerja dari termometer zat cair? Always and forever, no, I can't wait.